Mulai para peserta. Sebelumnya saya ingin responnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bunda. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bi imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Selamat datang kepada para peserta webinar Parenting Hikari dengan tema Peran Orang Tua dalam Membentuk Karakter Anak di Jepang. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia untuk kita semua. Sehingga pada siang hari ini Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin dan kemudahan dalam menuntut ilmu, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang saya hormati, narasumber kita yang sudah hadir, selamat datang Ibu Yeti Dalimi, Master of Arts Psikologi. Kepada yang saya hormati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Yeti, terima kasih banyak. Langsung dari Jepang, insya Allah. Kepada yang saya hormati, Ketua Hikari Community, Ibu Hifizanur, Sarjana Psikologi, Master of Education. Kepada yang saya hormati, pengurus Hikari Community, dan kepada yang saya banggakan, peserta webinar Parenting Hikari pada siang hari ini. Sebagai pembawa acara, maka izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemah. 3. Sambutan dari Ketua Hikari sekaligus launching Hikari Community. 4. Pemutaran video harapan Hikari dan program kerja Hikari Parenting. 5. Webinar Parenting. 6. Tanya jawab. 7. Doa serta penutup. Untuk kelancaran webinar kita siang hari ini, saya akan membacakan tata tertib webinar. 1. Selama webinar, peserta diharapkan berpakaian rapih dan sopan. Kedua, peserta mematikan suara atau mute suara kecuali yang berkepentingan. Ketiga, peserta yang bertanya dapat menuliskan di kolom chat. Moderator nanti akan memilih 3 pertanyaan. 4. Jika masih ada waktu, maka akan dibuka untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, para peserta webinar Hikari Parenting siang hari ini, pertama-tama kita masuki acara pembukaan, yaitu agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga segala ilmu yang kita peroleh siang hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Nuning dan terjemah oleh Ibu Zeta. Surat Luqman ayat 16, 17, dan 18. Kepada Ibu Nuning dan Ibu Zeta saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat
أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit-langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia yang berbuat ma'ruf dan cegah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuning dan Mbak Zeta yang telah membacakan Taujih Robani. Acara ketiga yaitu sambutan Ketua Hikari sekaligus launching Hikari Community kepada Ibu Hifizah Nur, Sarjana Psikologi, Master of Education. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya ya kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahim dan bisa ketemu ya di acara hari ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada para donatur ya yang sudah membuat kami bisa ya menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga untuk kakak saya dan kakak dan guru saya yang tercinta ya, Kak Yeti, terima kasih atas waktunya sudah mau hadir ya dan mengisi di acara ini, Kak. Masya Allah. Ya kangen banget nih, udah lama banget Kak. Ya. Kemudian kepada para panitia semuanya saya ucapkan jazakumullah khairan ya. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya ya sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya sampai saat ini. Dari pagi tadi kita kemudian mungkin sedikit saya ingin perkenalkan tentang Hikari ya. No need Indonesia. Saya izin Too much untuk Indonesia. share screen. Ya. Apa terlihat screen-nya? Lihat Bu. Baik, ini komunitas Hikari ya. Awalnya sebenarnya berasal dari kumpul-kumpul para ibu-ibu ya yang senang beraktivitas ya, kemudian juga kita senang belajar hal-hal baru ya. Dan ini sebenarnya dimulai dari tahun 2017 lalu ya, sekitar 4 tahun yang lalu ya berarti ya, 4 tahun yang lalu. Kita bikin pesantren Quran untuk anak, ternyata banyak sekali peminatnya gitu ya. Kemudian tahun 2018 juga sama, banyak sekali peminatnya, padahal SDM kita sangat terbatas gitu ya, sampai mungkin perlu minta maaf karena udah nggak bisa nerima lagi gitu, anak-anak yang bisa ikutan hanya terbatas.
Kemudian tahun 2019 kita membuat pesantren Ramadan untuk remaja. Lalu kita sempat bikin seminar neuroparenting 1 dan seminar neuroparenting 2 yang cukup diminati ya oleh para orang tua di Jabodetabek gitu ya. Lalu awal-awal COVID sempat kita membuat bakti sosial dan akhirnya kita perlu menjadikan membuat suatu wadah ya yang membuat kita tetap ingin beraktivitas dan mengajak masyarakat di sekitar kita untuk beraktivitas juga gitu. Dan kami akhirnya memutuskan untuk membuat komunitas Hikari dan melaunchingnya pada hari ini. Ini mungkin foto-fotonya ya. Lalu komunitas Hikari itu sebenarnya ada 2 divisi ya. Yang pertama Hikari Parenting School Community sama Remaja Hikari ya. Remaja Hikari kebetulan komunitas Remaja Hikari kebetulan juga tadi pagi ada kegiatan seminar dengan Kak Givari ya yang juga bercerita tentang kehidupan mahasiswa di Jepang dan juga tentang beasiswa ya, beasiswa ke Jepang. Alhamdulillah antusias sekali peserta hari ini ya tadi pagi. Kemudian visi dan misi dari Hikari itu yang pertama adalah memajukan kualitas masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Ya. Kemudian mendidik masyarakat secara umum, ya, baik itu orang tua, remaja, dan anak-anak, agar bisa menjadi sumber daya manusia yang berguna, ya, berdaya guna. Ya. Sehingga kita mungkin akan membuat kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti menyelenggarakan kelas-kelas edukasi untuk orang tua, baik itu mungkin ya seminar semacam ini atau training ya. Kemudian juga menyelenggarakan kelas-kelas edukasi untuk remaja dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk anak-anak. Dan ini saya perkenalkan pengurus harian dari komunitas Hikari ya. Pertama mungkin saya sendiri ya sebagai ketua, kemudian Mbak Nurlela ya, Mbak Ella sebagai sekretaris, kemudian Bu Alin Wilantika ya, bendahara, bersama dengan Bu Lia Amelia, kemudian Bu Putri Aula Pertiwi sebagai Ketua Divisi Parenting School, dan Bu Nuning Dian Himawati sebagai Ketua Divisi Remaja. Sedangkan susunan pengurusnya ya seperti ini ya, ada kita banyak dibantu sekali oleh baik ibu-ibu yang mereka sebenarnya punya kualitas yang baik ya, punya banyak sekali potensi. Kemudian juga ada juga yang masih belum menikah ya di komunitas remaja, ada Mbak Diana bahkan ya, ada yang masih mahasiswa gitu ya, yang membantu dalam kegiatan Hikari. Dan kita juga punya akun YouTube dan IG. Nah, silakan bergabung dan mungkin kita bisa saling berbagi ya, kemudian juga berdiskusi ya tentang kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat bermanfaat untuk para orang tua dan remaja ya, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu ya, kami berharap doa dari Bapak dan Ibu semuanya agar kami selalu istiqomah ya, selalu konsisten dan selalu bisa menebarkan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hifizah Nur. Acara keempat yaitu pemutaran video harapan dan program Hikari. Selamat menyaksikan. Habis. Kan baru mulai gitu, Bang, 14 menit. Saya berharap komunitas Hikari bisa menjadi wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh perempuan dan remaja Indonesia dan memberikan manfaat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya Rini Ivo Anggreni, saya seorang pendidik yang berharap semoga komunitas Hikari ini dapat menjadi wadah pengembangan potensi bagi para perempuan dan remaja Indonesia, agar bangsa Indonesia memiliki generasi yang lebih baik yang dapat memajukan negeri kita tercinta ini. Komunitas Hikari semoga menjadikan ibu-ibu lebih pintar, berwawasan luas, kreatif dalam mendidik anak-anak, dan semakin bermanfaat buat keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Semangat! Saya Putri Aula Pertiwi. Insya Allah bersama Hikari, orang tua menjadi pintar, anak berkarakter.
Baik, terima kasih banyak kepada operator kita. Ya, para peserta Hikari webinar Parenting Hikari siang hari ini tadi sudah ditayangkan beberapa program Hikari ya. Ada webinar atau seminar. Kita selama masa pandemi insya Allah akan mengadakan webinar ya dengan topik yang berbeda. Insya Allah saat pandemi sudah berakhir kita akan mengadakan seminar ya dengan topik yang menarik insya Allah. Selain itu Hikari akan menampilkan kajian-kajian Islam ya, dan kemudian akan menampilkan berbagai metode atau strategi belajar matematika yang menyenangkan untuk orang tua agar orang tua bisa memahami atau bisa mengajarkan kepada anak-anaknya ya. Jadi insya Allah nanti seluruh kegiatan atau program Hikari akan kami sampaikan grup ya, linknya melalui YouTube ya. Karena itu kami berharap setelah kegiatan ini ada kegiatan selanjutnya ya yang terus bisa meningkatkan pengetahuan kita sebagai orang tua insya Allah. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu ya, webinar Parenting Hikari dengan tema peran orang tua dalam membentuk karakter anak di Jepang yang akan dimoderatori oleh Ibu Hifizah Nur, SPSI MED. Saya akan membacakan CV moderator kita, yaitu nama Hifizah Nur, SPSI MED, tanggal lahir 22 April 1978. Pekerjaannya adalah dosen dan psikolog. Ya. Alamatnya Kompleks Greenwood, Pondok Ranji Ciputat. Nomor handphone jika ada yang butuh untuk konsultasi atau curhat bisa menghubungi Bu Vivi ya, terutama dalam masalah keluarga pembinaan anak silakan 0812 8993 2615. Saya ulangi 0812 8993 2615. Riwayat pendidikan Ibu Hifizah Nur adalah sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Kedua, Japanese course dari Tokai University. Dan ketiga, Master of Education dari Aichi University of Education. Kepada Ibu Hifizah Nur, silakan untuk memimpin atau memfasilitatori acara webinar parenting kita kali ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Putri. Ya, para hadirin semuanya ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang insya Allah ya kita bisa menimba banyak sekali ilmu dari beliau gitu ya tentang bagaimana sih pendidikan anak-anak di Jepang dan juga bagaimana anak-anak Muslim berusaha untuk memperkuat jati dirinya sebagai Muslim di sana gitu ya. Semalam saya sempat ngobrol-ngobrol ya dengan salah seorang teman saya yang juga kepala TK di Jepang ya di TK Otsuka Jepang, Mbak Solihah ya Hidayati. Menurut beliau kelebihan pola asuh di Jepang itu ada beberapa yang bisa kita yang kita bisa petik gitu ya, kita bisa jadikan pelajaran. Yang pertama adalah tentang kemandirian, bagaimana anak-anak Jepang itu begitu mandiri ya dari kecil ya, karena mereka memang nggak terbiasa punya babysitter atau asisten rumah tangga ya, semuanya dikerjakan sendiri ya, dan anak-anaknya pun terbiasa untuk melakukan apa-apa sendiri. Kemudian kedisiplinan ya, yang kemudian ya dan mereka sangat logis sekali ya ketika berpikir ya, karena memang sistem pendidikannya sangat memperkuat logika ya yang dipakai oleh anak-anak, kemudian juga kreatif ya, dan terakhir yang cukup menonjol adalah kerjasama gitu ya. Nah, tentang kerjasama ini ada hal yang mungkin saya pernah pengalaman sedikit gitu ya tentang waktu itu saya kebetulan ikut ke namanya Jidokang ya. Jidokang itu tempat bermain anak-anak, dan di sana kebetulan ada klubnya gitu. Klub ibu-ibu muda yang ngajak main anak-anak
yang masih belum TK ya, masih belum TK. Nah, di sana itu kegiatan-kegiatan dilakukan oleh ibu-ibu muda tersebut gitu. Dan ternyata siapapun ketuanya tuh nggak terlalu ada pengaruhnya gitu ya. Karena siapapun ketuanya itu mereka akan tetap bisa berjalan kegiatan-kegiatannya. Makanya ini sangat membuat saya bingung. Mereka itu ternyata meskipun mungkin kalau kita lihat kayaknya nggak ada bakat untuk jadi pemimpin gitu ya. Tetapi ternyata karena dari kecil dibiasakan untuk melakukan kerjasama gitu ya, dan sampai besar mereka terbiasa untuk mencapai goal bersama, ya tidak peduli siapapun pemimpinnya. Dan ini sempat menjadi diskusi di kalangan para dosen ya saat ada kegiatan di kampus gitu ya. Dan memang ini yang belum, saya pikir ini yang belum bisa kita miliki gitu ya. Dan mungkin ini akan sangat menarik kalau misalnya bisa dieksplor lebih jauh ya oleh Kak Yeti gitu ya. Baik, sebelum saya mempersilakan Kak Yeti untuk memberikan ya sedikit ya ilmunya ya kepada kita, saya mungkin akan perkenalkan dulu tentang Kak Yeti ya. Saya izin share screen sebentar. Ini bisa terlihat nggak ya? Bisa kelihatan ya? Ya, Kak Yeti, nama aslinya Kak Yeti Dalimi ya, Master of Art of Psychologist ya, karena beliau lulusan dari Malaysia. Beliau adalah founder atau pendiri dan principal of UIE ya, International Islamic School di Tokyo. Kemudian pernah juga belajar di IIUM ya, International Islamic University Malaysia ya kalau nggak salah kepanjangannya. Itu untuk S2-nya, dan S3-nya pernah belajar di National University of Malaysia. Jadi Kak Yeti ini hampir separuh hidupnya itu di negeri orang ya, bahkan sampai sekarang kelihatannya bakal terus ya menetap di sana ya, karena setelah itu setelah kuliah ya ketemu sama jodohnya, dan ternyata jodohnya itu dari Jepang ya, ini suaminya beliau. Anak beliau itu 4 orang dan sudah punya cucu ya. Saya lupa 1 atau 2 ya. Kayaknya 1 ya Kak Yeti ya. 2. Nah, udah 2 ya. Oh, nikmah ya. Dari nikmah ya. Dari nikmah. Dari nikmah ya kayaknya ya. Dari nikmah. Oh iya, oke. Barakallah. Kemudian SMA-nya di SMA 3 Setiabudi Jakarta, dan sekarang tinggal di Chiba, Jepang. Kalau nggak salah bolak-balik ya, kalau hari kerja ya di Tokyo gitu ya. Sedangkan kalau hari libur di Chiba gitu ya Kak Yeti. Baik, mungkin langsung saja ya supaya tidak berlama-lama ya, saya serahkan ke Kak Yeti. Mungkin Kak Yeti nanti screen-nya nanti saya yang share ya. Boleh. Iya, baik. Nah, silakan Kak Yeti. Saya serahkan waktunya ke Kak Yeti mungkin sampai jam 14.30 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan terus memuji asmanya, meninggikan sifat-sifatnya, kita bersyukur ya. Dan saya bersyukur sekali juga bisa diundang di launching Hikari. Masya Allah, luar biasa sekali ini Bu Vivi dan para tim. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Mohon untuk menutup suaranya, terima kasih. Silakan Bu Yeti. Bisa. Jelas Bu Yeti. Iya. Saya tukar WiFi sebentar sebab saya takut nggak kedengeran. Sekarang bisa didengar ya? Jelas Kak. Jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan terus memuji asmanya, meninggikan kalimatnya, kita bersyukur ya, senantiasa bersyukur, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah SWT agar senantiasa
diberi kehidupan yang baik sampai akhir kehidupan kita, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dirizkikan dengan hidayah, dan terus membersamai orang-orang yang baik dan senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik dengan terus mohon rahmatnya. Selawat dan salam teriring dan tercurah ke atas baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik teladan, uswah, contoh yang Allah hadirkan ke atas seluruh makhluknya, dan kita bermohon kepada Allah SWT agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk mengikuti jejak dan langkah beliau. Untuk Mbak Vivi, Ibu Vivi dan para tim Hikari, jazakumullah khairan kasiran telah mengundang saya dalam launching Hikari ya, Masya Allah luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan Hikari menjadi di antara salah satu aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan peran yang luar biasa sekali terhadap sebuah perubahan pendidikan di Indonesia ya, Insya Allah. Dan saya yakin ya, Insya Allah dengan tim dan juga dengan Bu Vivi yang menakhodai Hikari ini, mudah-mudahan terus bisa sukses dan bisa memberikan peran yang luar biasa sekali. Baik, izin Bu Vivi untuk di-share PPT-nya. Hai. Ya, kebetulan saya diminta untuk sharing ya tentang peran orang tua dalam membentuk karakter anak di Jepang. Tentunya ketika kita diskusi karakter anak, dia tidak terlepas dari karakter anak itu sendiri yang secara lahir memang setiap anak itu memiliki keunikan sendiri dan juga mereka memiliki talenta, potensi yang juga unik, berbeda-beda setiap anak. Nah, di sini menjadi peran yang sangat besar sekali bagi kita dalam pembentukan karakter mereka. Dimanapun anak-anak itu berada, maka orang tua memainkan peran yang sangat penting ya, yang sangat luar biasa sekali dalam pembentukan karakter anak-anak. Saya suka dengan topik ini, apatah lagi ketika kita mendiskusikannya dengan mengacu kepada fondasi ataupun aspek Islamic principle ya, prinsip-prinsip Islam. Kemudian nanti pada akhir daripada diskusi ini kita akan coba lihat kembali bagaimana karakter untuk kontekstual kejepangan. Karena walau bagaimanapun Jepang itu terkenal dengan karakter buildingnya ya, yang dari awal tadi Bu Vivi sudah cerita, pembentukan karakter yang sejak usia dini telah ditanamkan kepada anak-anak sehingga mereka mampu negara yang dalam tanda kutip ya, sumber natural resources-nya sangat kurang, tapi mampu menjadi negara yang maju disebabkan mereka mampu membangun human capital, orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik ya, sumber daya manusia yang baik. Dan ini tidak terlepas dari pendidikan ataupun pendidikan karakter yang dibangun oleh pemerintah Jepang. Baik, kemudian screen berikutnya minta tolong. Hai, baik, tadi sudah kita diskusikan bahwa setiap anak dilahirkan dengan kepribadian yang unik dan potensi yang berbeda. Kemudian sekolah, lingkungan rumah, kemudian environment, itu memberikan peran yang luar biasa sekali terhadap pembentukan karakter. Sekolah, rumah, environment, dia 3 in 1. Ketika pendidikan di rumah itu dia sangat baik, tapi dia melakukan sosial aktivitas dan ada kecacatan dalam sosial aktivitas, dia juga akan mempengaruhi karakter anak. Tapi di sini saya akan menekankan tentang keutamaan pendidikan rumah, karena keutamaan pendidikan rumah itu memainkan peranan yang lebih penting daripada peranan-peranan sekolah dan lingkungannya. Dia dalam kurang lebih 60%, 50-60% itu karakter anak terbentuk dari pendidikan rumah. Hidup di negeri minority menjadi tantangan tersendiri ya untuk menumbuh kembangkan karakter Islami. Karakter Islam di sini saya kalau dalam nanti akan kita bahas tentang akhlak Islam dan karakter Islam. Karena akhlak Islam itu kalau ingin ditranslate dalam bahasa Inggris, dia maka akan diterjemahkan dengan karakter Islam. Baik, kemudian screen berikutnya, Mbak Vi.
Ini beberapa topik pembahasan yang kita akan diskusikan. Yang pertama, visi keluarga Muslim, anak dalam pandangan Islam, aspek pendidikan yang diperlukan, pendidikan yang benar dan diperlukan, akhlak dalam pandangan Islam, memahami masyarakat Jepang secara umum, kemudian pendidikan karakter dan konteks Jepang, implementasi karakter Islam, resolusi. Silahkan screen berikutnya Mbak Vi. Visi keluarga. Nah, kita akan masuk ya visi keluarga. Satu hal yang harus kita pahami bersama dalam membangun sebuah keluarga, bahwa setiap keluarga itu dia harus memiliki objektif. Dia harus memiliki visi yang jelas. Visi yang jelas inilah sebetulnya menjadikan target, ya, menjadikan acuan bagi setiap keluarga, ibu, bapak, ataupun ahli anggota keluarga itu sendiri untuk bergerak mengaju kemana mereka akan membawa keluarga tersebut. Tentunya visi keluarga bagi seorang keluarga Muslim adalah visi langit. Dia harus menjadikan visi di rumah, visi dalam visi langit ataupun orientasi. Di sini juga di satu di mana Allah akan mengumpulkan keluarga yang baik nanti dalam Mohon maaf Bu Yeti, suara Ibu terputus-putus dan delay. Jadi mereka akan bertemu insya Allah. Kemudian ketika meninggal ada 3 hal yang baik. Saya izin saya pindah ruangan ya. Ya, mohon maaf kepada seluruh peserta webinar. Kita tunggu Ibu Yeti sebentar lagi karena sedang ada masalah sinyal. Halo Ibu Yeti, apakah Ibu Yeti bisa mendengar suara saya? Masih ini ya, kayaknya masih cari tempat ya yang enak. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, silakan Ibu. Ini kebetulan posisi di Chiba, jadi di Chiba itu ada beberapa tempat yang dia internetnya kurang, jadi saya pindah ruangan ini. Baik, silakan. Ya, oke. Kita lanjutkan ya, tadi bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah keluarga tentunya hal yang paling penting yang harus kita tancapkan, yang perlu kita tanamkan dalam sebuah keluarga adalah visi. Nah, visi bagi keluarga Muslim adalah visi akhirat tentunya, dan ini jelas sekali tidak ada tidak ada bargaining ya untuk ini, bahwa keluarga Muslim maksudnya akan membangun keluarga tersebut dengan visi akhirat. Dan dalam hal ini Allah sendiri memberikan sebuah motivasi yang luar biasa ya, bahwa Allah akan mengumpulkan ahli keluarga tersebut di akhirat kelak ketika ahli keluarga tersebut adalah ahli keluarga yang beriman. Ataupun dalam hadis sabda 3 hal yang menjadi investasi kita, salah satunya adalah anak-anak yang soleh itu. Jadi memang anak yang berkarakter, yang memiliki karakter Islami ya, menjadi investasi, karena ini menjadi sebuah keniscayaan bagi orang tua untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian visi yang kedua, menjadikan anak-anak kita ini sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadikan mereka imam bagi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
bagi orang yang bertakwa, kemudian pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa sekali sebuah motivasi ilahiyah bahwa Allah, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa gitu, karena penjagaan anak ini sangat unik, sangat kompleks. Mereka adalah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya dengan baik, dan penjagaan mereka tidak mungkin terlepas daripada kebergantungan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, lantunan doa yang biasa diucapkan bagi para orang tua agar menjadikan anak kita bukan saja anak yang saleh, tapi pemimpin-pemimpin orang yang saleh. Inilah yang menjadi visi sebuah keluarga yang muslim ya, keluarga muslim yang baik. Baik, berikutnya mungkin Mbak Vi, silahkan. Anak dalam pandangan Islam, anak dia bisa menjadi ujian, bisa menjadi fitnah. Anak itu sendiri merupakan kebahagiaan yang tidak bisa dinilai ya. Kebahagiaan harta dan sebagainya tidak bisa dinilai ketika kehadiran anak itu direzekikan kepada kita. Jadi anak itu sebagai sebuah perhiasan bagi kita. Namun anak juga menjadi penyejuk hati. Dari empat ini tentunya tidak saja kita inginkan anak itu hanya sebagai kebahagiaan atau perhiasan kita sehingga menjadikan anak kita itu kebanggaan dan sebagainya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjadikan mereka itu penyejuk mata bagi orang tua, insya Allah. Mungkin screen berikutnya, Mbak Vi, silahkan. Aspek pendidikan yang diperlukan. Nah, ini saya secara global, secara ini yang diperlukan oleh anak ya, untuk membangun karakter anak. Pendidikan yang harus diberikan tidak saja intelektual, spiritual, emosi, kemudian pendidikan sosial. Pendidikan sosial ini bagaimana dari pendidikan dalam pemikiran, kemudian anak berinteraksi dengan pendidikan sosial, dan juga pendidikan daya tahan ataupun intellectual resilience. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, hal yang membedakan antara komunitas parenting mungkin ini yang memahami tentang konteks tanggung jawab dan peran orang tua, bahwa membangun anak dengan kecerdasan daya tahan itu adalah bentuk pendidikan yang wali dari awal. Jadi tadi disebutkan ya, anak-anak di Jepang itu dibangun karakternya sejak dini dengan tanggung jawab, dengan kemandirian, kemudian dengan keteraturan, kemudian dengan kedisiplinan, dan juga dengan sense tentang kepentingan umum. Ini sense yang dibangun. Nah, daya tahan itu sebetulnya ketika kita memberikan kemandirian, kemudian tanggung jawab, itu automatically secara tidak langsung kita sedang membangun kekuatan daya tahan kepada anak. Daya tahan ini tentunya akan menjadi lebih sempurna ketika nilai-nilai Islam atau value-value Islam itu bersepadu dalam diri anak tersebut. Ya, insya Allah. Berikutnya, Bu Vivi. Ini pendidikan yang benar adalah sebuah keniscayaan yang anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Dia hanya sementara. Allah nanti akan tanya lagi kepada kita di akhirat kelak, apakah kita mampu melakukan penjagaan tersebut. Amanah ini adalah amanah yang besar ya. Jadi itulah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian memberikan pendidikan yang baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pemberian yang paling baik bagi orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang benar. Jadi ini adalah sebaik-baik pemberian bagi orang tua kepada anaknya. Allah juga menggambarkan sebuah keluarga yang baik itu seperti lahan yang subur, Masya Allah ya. Lahan yang subur. Jadi keluarga yang baik itu seperti lahan yang subur, di mana orang tua itu mampu melakukan cocok tanam di dalamnya. Jadi memberikan pupuk, memberikan air, suplemen, makanan, gitu. Bukan saja suplemen hati, pendidikan, pikiran, tetapi suplemen-suplemen yang lain. Sehingga dia ketika tumbuh kembang, dia akan memberikan benefit. Akarnya kuat, menghujam ke dalam, dia memiliki kekokohan jati diri, dia memiliki self-esteem, gitu, kekokohan jati diri yang baik. Karena didikan yang luar biasa yang digambarkan oleh Allah sebagai sebuah cocok tanam gitu. Kemudian dia memberikan manfaat, benefitnya kebaikan-kebaikan, tidak saja buah, sayur-sayuran dan sebagainya. Ini gambaran yang Masya Allah luar biasa sekali. Pendidikan rumah itu seperti lahan yang subur.
Dan dalam ayat yang lain, ya dalam surat An-Nisa dikatakan bahwa janganlah kita meninggalkan generasi belakang kita, generasi yang lemah. Jadi pendidikan yang benar adalah sebuah keniscayaan, sehingga aspek-aspek yang tadi bahwa membangun anak dengan visi akhirat, terus anak memiliki karakter unggul, tidak saja karakter keilmuan, kemudian hati yang subur, yang lembut, tetapi juga benefit ataupun kemampuan dia untuk berkontribusi kepada masyarakat. Baik, insya Allah. Selanjutnya Mbak Fi. Baik, ini akhlak dalam pandangan Islam. Nah, di sini seringkali dalam diskusi-diskusi ada sebagian perdebatan ya yang membedakan akhlak. Bagian mengatakan bahwa akhlak itu sebetulnya karakter, cuman karakter yang ada nilai plusnya itu. Kalau karakter itu adalah moral conduct sebetulnya, attitude, behavior, moral conduct. Yang moral conduct itu bertujuan untuk kebaikan lingkungan. Jadi bagaimana seseorang itu memberikan good moral ataupun attitude yang baik kepada lingkungan dan sekelilingnya. Cuman karakter ini kalau dia sifatnya sangat general, dia umum gitu. Dia bersifat umum, general, dia memberikan kebaikan. Nah, karakter ini berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karakter ini dipengaruhi oleh value, oleh nilai-nilai. Dia juga dipengaruhi oleh budaya, kemudian dia dipengaruhi oleh demografi dan antropologi. Jadi kadang satu tempat dia mengatakan bahwa karakter ini baik, tapi bagi tempat yang lain karakter itu tidak baik, tidak sopan. Nah, jadi karena karakter ini sifatnya berdasarkan kepada demografi dan antropologi, tetapi esensinya karakter itu adalah moral conduct, perilaku kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, ini yang persamaan. Yang membedakan dengan Islam, ketika kita bicara karakter Islam, yaitu dia ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal, hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap tingkah laku, aktivitas, perbuatan yang kita tanamkan kepada anak kita dan kemudian kita berikan didikan kepada mereka, kita selalu ingatkan kepada mereka bahwa moral conduct mereka itu senantiasa terconnected, gitu, senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kegiatan, aktivitas ataupun perilaku mereka yang tidak terconnected dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Allah sebagai evaluator ya, sebagai penilai terhadap mereka itu. Nah, ini yang membedakan. Nah, sementara karakter yang hablum minanas itu hampir sama dengan karakter pada umumnya. Bagaimana kita memiliki identity good moral yang baik ya, yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa memberikan kontribusi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman yang membedakan ini kadang-kadang konsep Islam yang sebetulnya cantik ya dan sangat dalam ini, dalam tataran implementasi kadang-kadang tidak bisa dipahami secara komprehensif. Jadi memahami akhlak ini dalam bentuk parsial saja. Dia ketika dia hubungannya dengan ibadah kepada Allah, hubungan baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada jiran, tetapi tidak pada aspek-aspek yang lebih luas lagi. Misalnya tentang kejujuran, kemudian kedisiplinan, tepat waktu, kemudian teamwork. Ini juga bagian daripada implementasi karakter yang secara detail ya. Nah, ini yang seringkali pemahaman kita tentang ini ada pemisahan gitu, sehingga konsep karakter Islam ini terlihat tidak menyeluruh gitu, sementara sebetulnya panduan Islam itu sudah sangat jelas. Nah, karakter pada umumnya mungkin Mbak Fi bisa di-share untuk screen yang berikutnya. Nah, ini karakter untuk masyarakat Jepang. Di sini nanti kita akan bahas ya lebih dalam. Masyarakat Jepang itu masyarakat yang budayanya dipengaruhi oleh ajaran Shinto, tapi cenderung tidak menjadikan agama itu sebagai satu hal yang utama. Jadi setelah Perang Dunia Kedua mereka
menjadikan agama itu hanya bagian yang personal matter. Jadi bukan yang apa pada diri mereka, tidak membawa aspek agama itu dalam kehidupan publik. Dan ini merupakan sebuah aib ya, membawa agama dalam kehidupan publik. Ya hanya personal matter. Kemudian tapi budaya-budaya mereka itu dipengaruhi dengan ajaran Shinto dan utamanya dan Buddha. Kemudian masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang monoculture gitu. Jadi kalau mungkin pernah ke Jepang, Mbak Vi ya, lama di Jepang, kita akan terkejut bagaimana masyarakat itu hampir budayanya itu hampir sama gitu. Cara makannya, cara berinteraksinya, kemudian mereka ketika kita masuk ke toko, kemudian keluar toko, hospitality-nya, mereka memiliki hospitality yang luar biasa bagusnya, keramah tamahannya gitu, itu luar biasa dan itu cenderung sama kita akan dapati gitu. Monoculture. Kenapa masyarakat Jepang itu bisa menjadi masyarakat yang monoculture? Apa yang bisa membuatkan mereka menjadi masyarakat yang monoculture? Lagi-lagi ini adalah pendidikan. Pendidikan bisa membangun sebuah masyarakat menjadi masyarakat apa gitu. Kalau di Indonesia kebetulan masyarakat kita itu masyarakat yang heteroculture gitu. Kita dipengaruhi oleh berbagai aspek budaya ya, ada dari Portugis, dari Arab, dari Cina, dan bahkan dari pengaruh-pengaruh yang lain, dan juga dari faktor demografi itu sendiri, sehingga masyarakat kita itu masyarakat yang heteroculture. Ketika bicara masyarakat heteroculture, ada beberapa keuntungan-keuntungannya, yaitu dia lebih mudah untuk berakulturasi dan berasimilasi. Sementara kalau bicara dengan masyarakat monoculture, keuntungannya adalah mereka memiliki kekuatan dalam kecintaan pada negara dan dia mudah untuk dibentuk, dan keharmonian, equality itu juga mudah untuk dibangun. Makanya di sini kita lihat masyarakatnya sangat harmoni, kemudian aman, tenang, kemudian hampir susah ya melihat anak-anak yang nakal, kemudian juga ya cenderung aman gitu negaranya, dan ya karena tadi proses pendidikan dalam membangun karakter ini. Terus masyarakat juga masyarakat yang hierarki gitu, jadi sangat menghormati kaum yang senior, kemudian sangat menghormati, kita juga sebetulnya ada masyarakat hierarki karena kita juga ada pengaruh-pengaruh budaya Hindu dan sebagainya, jadi kita juga ada masyarakat hierarki. Tapi kalau di Jepang itu masyarakat hierarkinya sangat obvious, sangat kelihatan dengan jelas. Ini masyarakat Jepang secara umumnya, dan mereka menjadikan budaya sebagai identitas diri. Jadi mereka bangga sekali dengan budaya mereka. Identitas mereka itu adalah budaya mereka gitu. Jadi makanya kalau di setiap rumah di Jepang, walaupun rumah yang modern apapun, ada sudut-sudut yang mereka jaga, yaitu sudut-sudut tradisional, sudut-sudut nilai budaya mereka yang tetap mereka jaga. Nah ini luar biasa sekali ya bagaimana pendidikan di Jepang itu mampu membangun harmoni masyarakatnya dan mampu membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang sangat nasionalis, sangat mencintai negaranya, dan mereka menjadikan budaya itu sebagai identitas dirinya. Ya, silakan Mbak Vi. Insyaallah. Kita masuk kepada pendidikan karakter dan kontekstual Jepang. Ini melalui beberapa pembacaan juga diskusi dengan beberapa orang Jepang ya. Memang Jepang merupakan salah satu negara yang memberi perhatian yang sangat tinggi sekali terhadap karakter building, pendidikan karakter mendapat porsi yang besar dalam kurikulum mereka. Makanya kalau kita lihat dalam pendidikan anak-anak di Jepang, mungkin Mbak Vi juga pernah ini kan, dari TK sampai kelas 3 SD itu konsentrasi mereka adalah karakter building. Jadi sepertinya pelajarannya mudah-mudah kok, hanya main dan sebagainya gitu. Fokus dari pendidikan awal sampai kelas 3 SD itu adalah karakter building, karena mereka meyakini pendidikan karakter itu harus dimulai dari awal sehingga menjadi siklus yang rutinitas dan dia bisa membangun habit gitu. Kalau habit atau karakter itu kan ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu memang karakter yang lahir dari bond karakter ya, karakter yang memang lahir, ataupun karakter karena environment. Nah, karakter environment itu
biasanya dia lebih tahan lama dan dia lebih kekal. Karakter yang dari lahir dia bisa berubah dengan adanya karakter lingkungan. Itu jadi misalnya seorang anak yang misalnya aktif, dia bisa berubah ketika pendidikan lingkungan, karakter di luar itu menjadi siklus yang rutin, siklus yang terus menerus, dan itu akan membuat memberikan perubahan kepada anak. Makanya tadi masyarakat Jepang itu monoculture. Jadi kok semuanya kok kayaknya sama gitu, ininya sama, nggak ada yang masyarakat yang pemalu, kemudian yang sederhana, yang teamwork juga. Assalamualaikum, bisa didengar? Hai. Kemudian pendidikan karakter di Jepang, mereka sangat fokus kepada keamanan ya, safety, kemudian security, kemudian keharmonian. Ya alhamdulillah. Kemudian kepentingan umum, hak asasi manusia. Nah di sini nanti timbulnya dilema-dilema gitu. Jadi mereka sangat luar biasa sekali menghargai hak manusia karena karakter mereka terbangun dari karakter humanis dan materialis. Jadi karakter humanis itu setiap manusia itu mereka punya hak untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya di sini kalau orang misalnya cenderung untuk apa ya, mereka hargai itu privasinya dan itu hak asasi manusia. Misalnya cenderung untuk menyukai seperti kalau mereka hormat dengan hak asasi, LGBT bagi mereka adalah hak asasi. Nah ini yang mungkin mereka tidak akan interfere dalam pilihan-pilihan pribadi selama karakter tersebut tidak mengganggu kepentingan umum. Jadi ketika dia bersifat personal, apapun pilihan masyarakatnya, maka itu adalah hak asasi manusia. Ini tanggung jawab, kejujuran. Jadi sedikit tapi mereka betul-betul melaksanakannya gitu, contoh. Jadi mereka itu tidak melihat sebuah pekerjaan dari status pekerjaannya, medical doctor ataupun insinyur ataupun apa, tidak, tetapi bagaimana seseorang itu bisa memainkan peran tanggung jawabnya untuk apapun tugas yang ada pada mereka. Jadi kadang-kadang saya juga heran gitu, dokter lebih hormat pada perawat. Heran kenapa kok malah perawat pulang dia nunduk gitu kan, ternyata karena seorang dokter itu dia respect dengan perawat yang telah membantunya, karena perawat yang membantunya sehingga tugas dia sebagai dokter itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi sangat humble ya, masyarakat yang humble. Di jalan juga mereka humble, tunduk, orang yang bekerja itu semua diapresiasi gitu. Nah ini memang tanggung jawab terhadap peran itu luar biasa sekali ditekankan. Kemudian kejujuran juga luar biasa, walaupun mungkin ada saja terjadi, tetapi generally hampir susah melihat hal-hal yang tidak jujur. Saya pernah beberapa kali terjadi dompet ketinggalan di supermarket, bisa kembali misalnya, terus atau yang penting di kereta api ketinggalan, kita buat laporan nanti bisa kembali. Nah ini luar biasa, masya Allah ya, bagaimana masyarakat secara umum itu mampu memiliki karakter yang seperti itu gitu, sehingga kontrol dari pemerintah terhadap masyarakatnya itu tidak pusing, tidak memeningkan kepala, karena memang mereka masyarakat yang juga terkenal masyarakat yang taat kepada setiap rule atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Kemudian masyarakat yang terkenal dengan gotong royong dan teamwork, pekerja keras, kemudian tadi kepemimpinan, tidak terlihat kepemimpinan, tapi sebetulnya kepemimpinan itu dari peran yang mereka lakukan. Ya, di sini mungkin yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivi juga di awal, tidak terlihat kepemimpinannya, tapi kepemimpinan yang mereka tunjukkan adalah kepemimpinan karena mereka mampu melaksanakan tanggung jawab ataupun peran yang dilimpahkan kepada mereka. Kemudian kedamaian, kesatuan. Nah ini ke pendidikan karakter yang ada di Jepang. Baik,
silakan untuk screen yang berikutnya, Bu Fi. Bentar ya, ini kayaknya setiap kali dia mati harus share screen lagi. Maaf. Ini ya. Implementasi. Ya. Oke. Nah, implementasi karakter Islam dalam keseharian di Jepang. Nah, ini nanti kita akan bahas dilema-dilema ya bagi karakter anak-anak. Jadi karakter Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam yang memiliki model pengajaran berbasis Quran dan Sunnah, memberikan penekanan pada aspek hubungan Allah, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Karakter dalam pandangan Islam tentang manusia berbeda dari konsep humanistik, materialistik, sekuler tentang manusia. Jadi kita ada aturan, ada tatanan. Jadi tidak melulu bahwa manusia itu menjadi penentu terhadap hak asasi dirinya, tapi ada hal-hal yang memang diatur dalam agama kita. Jadi ada hal-hal yang memang sudah jelas ya, konsepnya sudah jelas bahwa ini tidak boleh, bahwa pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang bertanggung jawab, yang berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasul. Gitu. Jadi tidak menjadikan logikanya sebagai Tuhan terhadap diri mereka sendiri gitu, ataupun willingness, keinginan ataupun desire nafsu mereka itu sebagai Tuhan terhadap diri mereka sendiri, dalam tanda kutip menyatakan ini sebagai hak asasi manusia gitu. Tapi Islam memberikan gambaran yang jelas bahwa kita memiliki kebebasan, tapi juga kita memiliki limitation, keterbatasan. Semuanya itu ada aturan-aturannya, ada konsep-konsep yang telah ditetapkan. Dalam konteks Jepang, seorang Muslim dituntut untuk dapat berakulturasi dan menyesuaikan dalam mengimplementasikan nilai karakter Islam dalam kehidupan masyarakat. Di sini berakulturasi artinya dia tidak berasimilasi. Nah, seringkali yang menjadi dilema bagi Muslim di Jepang ini karena ketika kita melihat tatanan masyarakat mereka, kemudian karakter mereka yang secara apparently ya, secara kasat mata itu luar biasa bagusnya, sehingga kadang-kadang kita kemudian memberikan penilaian yang sebetulnya penilaian itu boleh jadi kurang tepat gitu. Di masyarakat Jepang mereka nggak ada agama, tapi mereka harmoni, tapi mereka rendah hati, mereka kerja keras, mereka bersih gitu kan. Jadi ketika konsep itu tidak jelas, sehingga tanpa sadar seringkali bagi keluarga Muslim ataupun parent, orang tua itu kemudian tidak menjadikan nilai Islam itu yang lebih utama gitu untuk penanaman kepada anak-anak gitu kan. Mereka ataupun boleh jadi kadang-kadang rasa keamanan, secure ya, bahwa anak itu nanti akan ya baik gitu, akan respect, akan hormat dan sebagainya, itu ada kepada orang tua. Namun ada aspek yang juga mungkin hilang karena tadi siklus edukasi yang terus-menerus itu bisa merubah karakter ilahiyah anak gitu. Jadi akhirnya anak itu tumbuh menjadi anak yang sangat logika, mengedepankan akalnya itu sebagai Tuhan ya, semuanya itu harus dihitung dengan matematis gitu. Jadi ketika dia menjadikan logikanya sebagai Tuhan itu, konsep tauhid itu seringkali menjadi masalah kemudian di kemudian harinya. Baik, screen berikutnya. Nah, ini dilema dalam membangun karakter ya di Jepang. Ini kalau misalnya kita tidak memiliki konsep yang jelas dan tepat, jelas dan tepat, nah ini seringkali menjadi dilema bagi orang tua, yaitu penjagaan akidah dan akhlak di rumah itu seringkali tidak menjadi menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Tapi ketika keluar dari rumah, kita akan mendapati masyarakat yang tidak menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang sifatnya
kepentingan umum atau publik, tapi dia personal. Jadi jangan bawa urusan agama ke luar rumah gitu ataupun keluar diri mereka, dan itu dianggap bahwa kita tidak respect terhadap budaya tersebut karena hal agama adalah privasi. Kemudian inkonsistensi akhirnya di rumah, inkonsistensi anak-anak itu dalam usia yang masih kecil ya, mereka terpaksa untuk oke, nanti kalau sholat di kodok aja gitu, pulang sekolah zuhur asar di kodok, ataupun zuhur asar maghrib di kodok gitu, supaya anak itu khawatir ketika membawa sebuah nilai-nilai yang berbeda. Mungkin dari pihak sekolah tidak apa, tetapi ada namanya perlakuan secara sembunyi yang sebetulnya masyarakat tidak menerima. Jadi logikanya begini, masyarakat asing atau budaya asing datang ke budaya tempatan. Harusnya dia melakukan asimilasi, tapi ini tidak melakukan asimilasi. Jadi seolah-olah dalam tanda kutip bahwa kita tidak respect terhadap budaya mereka. Nah ini pemahaman karena pendidikan mereka adalah pendidikan yang monoculture, yang luar biasa kuatnya, sehingga pemahaman heteroculture itu agak susah dicerna bagi anak-anak ya, terutama ya anak-anak peers mereka. Namun dalam konteks sekolah ataupun konteks umum, karena mereka sangat menghargai, mengapresiasi hak asasi, boleh-boleh aja. Tetapi sebetulnya secara keseharian, secara indirectly ada tekanan seperti itu. Nah ini yang seringkali dirasakan ya oleh masyarakat Muslim, terutama generasi Muslim di Jepang, dan banyak sekali kita lihat kemudian anak-anak itu ketika tumbuh besar mereka tidak menjadikan agama itu sebagai sebuah hal yang utama gitu, tapi mereka menjadikan humanistik, nilai-nilai humanistik menjadi nilai-nilai acuan mereka. Kemudian dilema dan kebingungan menanam karakter di lingkungan. Jadi budaya non-Islam dari berbagai aspek, tantangan pendidikan sekolah, kemudian tantangan teman, tantangan budaya, kemudian negara yang maju dan superior gitu. Tentu negara maju yang superior mereka memiliki established nilai ya, nilai-nilai yang lebih established gitu, yang lebih ajak gitu. Nah ini lebih menjadikan sesuatu hal yang bingung bagi anak-anak kita bangun karakter mereka. Padahal sebetulnya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin gitu. Ketika kita memberikan pemahaman yang tepat kepada anak, maka anak itu akan tumbuh dengan karakter Islamnya dan dia bisa berakulturasi dengan kontekstualnya. Nah ini yang sebetulnya hendak kita sharing pemahaman ini. Ketika karakter Islamnya terbangun dengan baik, insya Allah dia akan berakulturasi dengan kontekstualnya, dan ini sebetulnya tidak menjadikan halangan bagi mereka atau tidak akan memberikan hambatan emosi mereka. Nah seringkali anak-anak yang Muslim yang dibesarkan di Jepang itu ada hambatan emosi karena mereka di usia-usia yang sangat dini mereka berhadapan dengan hal-hal yang dilematis, tapi mereka tidak tahu pemecahan-pemecahan yang solutif gitu. Nah ini yang seringkali menjadi sebuah permasalahan di Jepang dalam membangun karakter anak gitu. Nah ini kita perlu ada sebuah tuntunan yang jelas, gambaran yang jelas, dan kemudian pelatihan-pelatihan yang jelas sehingga parenting di Jepang ini lebih siap untuk mendidik anaknya mengajarkan karakter yang lebih utama, yaitu karakter Islam. Karena karakter Islam dia tidak bertentangan dengan karakter manapun gitu, karena dia tentunya lebih unggul. Cuman ketika kita mengimplementasikan dalam tataran kontekstual, nah ini yang seringkali menjadi permasalahan dalam mengelaborasi pemahaman yang konsep tadi terhadap kontekstual. Baik, berikutnya Mbak Vi, insyaallah. Resolusi yang pertama, kembali kepada nilai Islam, tentu ini menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian memahami peran dan tanggung jawab yang utama bagi orang tua itu jelas. Peran ibu, peran bapak, peran lingkungan, peran komunitas itu sangat penting. Membangun komunitas sangat penting. Karena ketika hanya di rumah saja, ketika peran di rumah saja tanpa ada komunitas itu rasanya karakter-karakter anak yang baik dan mumpuni itu akan ada gangguan-gangguan ya, akan terganggu.
kemudian membangun lingkungan sistem yang baik, support system, karena kita bicara di muslim mayoritas. Kalau di muslim mayoritas mungkin support sistemnya sudah sangat banyak sekali gitu, sekolah Islam, lingkungan Islam, masjid yang bisa secara bebas mengumandangkan azan. Nah di sini azan pun tidak terdengar. Jadi membangun lingkungan ataupun support system yang baik. Menetapkan konsep karakter dalam pandangan Islam dan budaya yang benar. Jadi pandangan Islam karakter itu begini gitu, dan dia tentunya tidak akan bertentangan ya dengan karakter-karakter manusia, karakter-karakter tempatan. Dan bahkan karakter Islam itu boleh jadi dia lebih utama dan lebih unggul karena dia karakter yang berbeda, karakter Tuhan. Kemudian tanaman konsep akulturasi tadi, jadi berakulturasi tidak berasimilasi. Dan kebanyakan mungkin seringkali parenting di Jepang ini berasimilasi, sehingga anak-anak itu pun tumbuh kembang juga dia berasimilasi dengan nilai-nilai, dan sangat biasa bagi kita di Jepang ini ketika anak-anak itu melihat konsep-konsep yang bagi kita bertentangan dengan Islam, bagi kita oh itu kan nggak apa-apa, itu kan pilihannya, itu kesukaannya, kita harus hormati, kita harus hargai. Kemudian kecerdasan daya tahan ini menjadi bagian daripada resolusi bagi parenting di Jepang ya, untuk memperhatikan hal ini. Mungkin itu sedikit agak cepat mungkin dalam mungkin akan kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan insya Allah. Ya, itu semula heran. Terima kasih Bu Fi. Oke, terima kasih banyak nih Kak Yeti, benar-benar bisa membuka mata kita ya, bagaimana bahwa parenting di negara Jepang ya, di negara maju mungkin ya, itu memiliki tantangan yang sangat berat ya, bagi para orang tuanya gitu ya, bagaimana caranya bisa mengakulturasi ya, bukan mengasimilasi. Asimilasi mungkin lebur, berbaur gitu ya. Tapi mengakulturasi ya kita berusaha untuk tetap berada dengan nilai-nilai kita, tapi kita masih bisa berinteraksi dengan masyarakat Jepang dengan baik gitu ya. Baik, mungkin sebenarnya saya tahu mungkin pasti banyak sekali pertanyaan dari para audiens ya. Untuk pertama kita kebetulan nih karena presentasinya tadi mungkin lebih dipercepat dan juga Kak Yeti juga banyak memberikan membahas tentang pendidikan Jepang, tapi ternyata masih banyak sekali waktu nih buat kita nih. Kita insya Allah punya waktu sampai 14.55 ya untuk sesi tanya jawab. Untuk pertama mungkin dipersilakan untuk 3 pertanyaan dari audiens. Silakan raise hand atau langsung ini ya, Mbak Indah ya, Mbak Indah Puspita Rukmi, ada lagi? Ada atau dibuka dulu ya, ini Mbak Indah ya. Dari chatnya bisa juga sih, silakan kalau ada yang mau bertanya dalam chat ya. Oh ini dari Mbak Gita ya. Tadi tentang perbedaan antara istilah asimilasi dan akulturasi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan untuk Mbak Indah Puspita Rukmi ya untuk mengajukan pertanyaannya. Mbak Indah Puspita Rukmi ya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bu Yeti. Salam saya Indah, saya mau tanya ya, kebetulan banyak juga teman saya di Jepang dan saya melihat mereka coba untuk terutama untuk generasi yang kedua gitu ya. Misalnya saya lihat ada akulturasi, misalnya mereka mencoba menyesuaikan misalnya yang sekolahnya di sekolah negeri gitu ya, dari seragam dan sebagainya. Nah, itu saya melihat ada semacam apakah ada dilema di situ menyesuaikan dalam seragam misalnya karena harus
jilbab misalnya dimasukkan atau rok itu dipendekkan, pakai kaos kaki seperti itu. Ini hal yang teknis, Ibu. Kemudian yang kedua mengenai karakter masyarakat Jepang sendiri, saya pernah mendengar salah seorang mu'alaf yang mengatakan ketika kecil itu memang karakter mereka ditanamkan mungkin sempurna gitu ya, kedisiplinan, keteraturan dan lain-lain. Tapi ketika ada fase mereka menjadi orang dewasa, mereka mengalami kebimbangan hidup gitu. Jadi seperti bekerja keras dan tidak ada apa namanya kemana ini nanti afterlife-nya kemana gitu. Karena di Islam mereka menemukan bahwa ada dunia dan akhirat. Nah, mungkin Bu Yeti bisa menjelaskan bagaimana Muslim di Jepang hidup dalam masyarakat yang seperti itu. Terima kasih, Bu. Sebelum dijawab sama Kak Yeti, mau tanya itu Mbak Indah tinggal di mana, Mbak? Saya di Bekasi. Oh, di Bekasi ya, oke. Lumayan jauh ya, dari Ciputat. Oke, baik. Kak Yeti mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Baik, dijawab mungkin. Takut lupa. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Tadi ada pertanyaan yang pertama yang mungkin perbedaan antara akulturasi dengan asimilasi. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Bu Vivi. Akulturasi itu kita membaur, tapi bukan berarti melepaskan nilai-nilai kita itu. Tapi asimilasi betul-betul kita membaur, melebur dalam nilai yang sama. Itu yang membedakan. Jadi kalau kita mungkin berakulturasi ya, artinya baur berarti, tapi nilai-nilai kita tetap terjaga. Akulturasi. Tentang anak-anak yang dimasukkan ke sekolah Jepang, nah di sini menjadi sebuah catatan penting bagi orang tua ya, bahwa orang tua itu harus betul-betul mempersiapkan pendidikan di rumah dengan baik. Karena nanti ketika dia keluar dari rumahnya, dia akan berhadapan dengan berbagai hal yang berbeda. Pertama, tatanan pendidikan yang berbeda. Sekolah di Jepang itu adalah sekolah sekuler yang ateis. Jadi sekolah yang tidak mengajarkan langsung konsep ketuhanan, konsep agama. Memang mereka melepaskan konsep agama dalam kehidupan mereka. Jadi memang pendidikan rumah itu harus betul-betul intens. Nah, di sini kerjasama antara suami, istri, kemudian konsistensi, kemudian diskusi yang senantiasa intens kepada anak, itu senantiasa harus diberikan. Dan Katie meyakini bahwa sebetulnya kita mampu untuk itu, gitu. Orang tua mampu untuk itu, asalkan dia bisa memberikan fondasi yang benar kepada anak, gitu. Karena nanti anak akan berhadapan dengan lingkungan yang tadi monoculture, kemudian dengan lingkungan sekolah yang sangat sekuler, kemudian persamaan, sementara dia membawa nilai yang berbeda, ada perasaan tidak enak gitu, karena Jepang itu sangat mengutamakan kepentingan umum. Ini merupakan budaya mereka, dan budaya identitas. Kepentingan umum itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Anak kita datang ke sekolah dengan hal yang berbeda, kemudian kadang membawa nasi rantangannya bento kalau di Jepang berbeda, kemudian kadang-kadang dia membawa hijab, dia membawa nilai-nilai pribadi kepada kepentingan umum. Nah, ini bertentangan dengan budaya Jepang. Kalau kita tidak siapkan mental mereka bahwa ya mungkin di Jepang begitu, tapi bukan berarti berbeda sesuatu hal yang salah gitu, bahwa setiap tempat mereka memiliki karakter yang berbeda bergantung daripada nilai budayanya, nilai demografinya, nilai antropologinya. Nah, bagi kita nilai kita adalah nilai Islam. Kamu harus kuat gitu. Nah, ini mungkin merupakan bagian daripada latihan Allah untuk kamu, mendidik kamu gitu, berhadapan dengan kawan-kawan yang berbeda. Tapi bukan berarti kamu tidak baik dengan mereka. Kamu baik dengan mereka kalau seandainya ada ejekan, bully ataupun tekanan-tekanan yang diberikan kepada mereka, siapkan kuping orang tua. Nah, di sini attachment ya, hubungan orang tua dengan anak itu sangat kuat sekali. Berikan waktu-waktu mereka untuk senantiasa bercerita, karena itulah mereka akan rilis tekanan-tekanan di luar. Jadi saya yakin kalau seandainya
pendidikan rumah itu mampu untuk mengatasi ini. Idealnya memang kita membuat komunitas yang baik. Idealnya memang kita ada sekolah Islam, tapi di Jepang sekolah Islam hanya ada di Tokyo, di luar daerah nggak ada gitu kan. Itu memang sebuah masalah yang mudah-mudahan nanti bisa kita terus usahakan ya, mudah-mudahan dengan terus mohon rahmat Allah. Kemudian yang kedua tentang apa Mbak Vita tadi pertanyaannya? Tentang karakter, mungkin Mbak Indah, Puspita Dokmi, tentang ada hubungannya dengan karakter masyarakat Jepang ya? Oh, karakter masyarakat Jepang, ya betul. Jadi memang karakter building itu dibangun, dididik dari awal. Namun ketika besar, jadi karena mereka terbiasa dengan mengutamakan kepentingan umum gitu. Jadi mereka sangat strict ya dengan seperti itu. Nah, seringkali rasa-rasa pribadi mereka, keinginan-keinginan mereka tuh nggak bisa gitu terekspreskan, dikeluarkan itu. Apalagi ketika saya meyakini ya, ketika seseorang itu mereka tidak memiliki keterikatan atau hubungan dengan Allah, maka jati dirinya sebetulnya lemah. Gitu. Jadi ketika hati itu dengan tatanan nilai budaya yang sebagus apapun, ketika tidak ada keterikatan dengan Allah, maka akhlak Islam itu adalah ada keterikatan dengan Allah, maka sebetulnya dia lemah gitu. Dia menghadapi sesuatu yang berbeda daripada budayanya, daripada kulturnya, daripada kebiasaannya, daripada sesuatu yang sudah established, maka dia akan merasakan kesedihan, nggak tahu mau kemana, dan mereka juga tidak mengerti tujuan hidupnya. Walaupun penanaman kecintaan kepada negara itu menjadi sangat luar biasa ya, orang Jepang itu mereka bekerja untuk negara itu. Tapi ketika aspek-aspek ruhiyah itu hilang daripada diri mereka, sebetulnya sejatinya mereka adalah rapuh ketika berhadapan dengan masalah. Mereka bekerja untuk negara, tiba-tiba mungkin ada satu hal yang membuat mereka kecewa, mereka mau kemana gitu, mereka tidak ada pegangan. Nah, ini mungkin di antara sebab di Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi ya, karena tadi tatanan ruhiyah, aspek spiritual yang tidak ada. Nah, ini yang mungkin menjadi sebuah masalah yang harus kita perhatikan kepada anak kita ketika kita mengirimkan mereka ke sekolah Jepang. Maka aspek akidah tauhid itu harus senantiasa kita kuatkan. Dan seringkali masalahnya kita mencoba untuk menguatkan aspek akidah dan tauhid, tetapi kemudian pola komunikasi itu kurang tepat gitu. Jadi seringkali Islam itu dilihat oleh anak-anak second generation itu sebagai sesuatu yang menyusahkan, menakutkan, dan bahkan karena Islam mereka disingkirkan oleh teman-temannya. Sementara kita di rumah menekan mereka, kamu kan orang Islam, kalau nggak kamu begini ya kamu nanti dimarahi Allah, kamu tidak disayang sama Allah, bahkan kamu berdosa. Jadi tekanan-tekanan itu didapati oleh anak ya, sehingga mereka merasakan Islam itu bukan agama yang compassionate, bukan agama yang penuh dengan kasih sayang gitu. Tapi Islam itu agama yang menakutkan dan agama yang membuat mereka menderita. Makanya banyak sekali itu case-case di Jepang, anak-anak Muslim mereka benci Islam, mereka benci orang tuanya, mereka benci negara-negara Islam karena Islam mereka disingkirkan oleh teman-temannya. Nah, ini pola komunikasi sebetulnya, pola komunikasi yang harus dengan baik. Baik, terima kasih Kak Yeti. Mungkin ini masuk ke pertanyaan yang kedua ya dari Mbak Tuti Handayani ya. Bagaimana menanamkan disiplin kepada anak-anak di Jepang? Gitu dulu kali ya. Iya. Langsung jawab ya. Nah, ini luar biasa yang seharusnya kita contoh ya dari pendidikan Jepang itu disiplin.
saya sangat kagum gitu, apalagi disiplin waktu. Padahal sebetulnya ajaran waktu itu ajaran umat Islam ya, makanya Allah bersumpah dengan waktu di banyak ayat itu karena luar biasanya keutamaan waktu. Wal asr, kemudian wal laili, semuanya Allah bersumpah atas nama waktu. Tapi orang Jepang itu dia sangat cantok dengan disiplin dengan waktu, dan itu memang mungkin orang tuanya gitu, mereka sangat serius dalam pendidikan itu. Ketika sekolah diajarkan, misalnya dari bawaan aja, dari bawaan barang-barang itu partikular, jelas, detail, bawa ini, nanti stationery-nya, kemudian mereka tidak dididik untuk mengganggu orang lain, tidak bawa ini, makanannya tidak bawa handkerchief untuk makan, tempat makan, ataupun semuanya orang tuanya itu mendidik dengan rapi. Sudah, nah orang tuanya itu akan melis anaknya, ini, udah kamu udah bawa ini, dan itu terus menerus sehingga anak itu terlatih menjadi anak yang partikular, yang anak yang sangat detail, dia sangat ini. Dan kemudian ketika mereka berpergian naik kereta api bawa apa namanya tas atau apa, itu selalu ini berangkat sebelum mereka meninggalkan kereta api, lihat bawah, lihat tempat duduk, ada yang tertinggal atau enggak. Nah itu juga luar biasa. Kemudian hubungan komunikasi orang tua dengan guru juga luar biasa. Selalu, apalagi yang lower primary ya, anak-anak sekolah rendah, itu ditulis oleh guru, komunikasi yang intens. Jadi disiplin itu, sekolah mendidik disiplin, rumah mengimplementasikan disiplin. Jadi dari hal-hal yang kecil ya, dan ini sebetulnya yang harus kita tiru, padahal disiplin itu seharusnya ada pada kita. Jadi tidak, kalau kita kadang-kadang yang harus menjadi pelajaran ya, seperti makan ya, kita masih, mungkin itu attachment yang bagus ya, kita suap ke anak-anak, tetapi sebetulnya tidak salah juga ketika anak dari usia kecil itu, kita ajarkan dia memegang sendok, makan dari usia misalnya 2 tahun, makan sendiri, walaupun dia berantakan, nggak ada masalah gitu. Tapi itu sebetulnya sedang mendidik mereka disiplin mandiri. Kemudian nggak usah, kita di sebelahnya, kita masukin lagi misalnya. Itu satu hal yang harus kita tiru gitu kan. Kita kalau budaya Indonesia karena rasa kasih sayang, kita sopin kemana-mana, kemudian ini kita pakein. Nah mereka dilatih dari usia 2 tahun pakai sepatu sendiri gitu, kemudian pakai kaos kaki sendiri gitu. Nah ini ajaran-ajaran kemandirian yang luar biasa, kelihatannya kecil, tapi sebetulnya dia memberikan dampak yang besar gitu. Jadi anak itu nggak manja, tapi pendidikan ini bagus, cuman hubungan itu kalau seandainya ditambah dengan karakter Islam, hubungan dengan orang tua itu harus dikuatkan dengan attachment tadi gitu. Dan kemudian apa namanya pujian-pujian yang kalau bagi orang Jepang itu pujian-pujian itu tidak mudah ya. Mereka memuji, tetapi kalau kita seringkali pujiannya sangat bombastik, sebetulnya tidak apa. Cuman dalam karakter Islam, pujian kita itu lebih mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi anak itu senantiasa terkoneksi dengan Allah. Nah kalau pujian-pujian, pintar, wah hati mama pintar, luar biasa, jantung mama gini-gini, nggak ada anak mama yang paling pintar sedunia gini. Nah itu berlebihan yang hal-hal seperti ini. Nah kalau di Jepang itu orikosan itu bagus. Jadi nggak sekedarnya, tapi sebetulnya dia tidak mendidik anak itu menjadi besar kepala. Jadi humble ya, orang pendidikan humble, rendah hati itu bagus sekali untuk konteks kejepangan. Allah alam. Baik, Kak Yeti, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Lina ya. Bagaimana menanamkan keimanan anak Muslim di Jepang sejak dini? Ya. Iya. Ada 4 perkara ya kalau mau diringkas. Yang pertama, pendidikan di rumah penting sekali. Kemudian yang kedua adalah konsistensi ibu dan bapak. Itu jelas. Kemudian yang ketiga adalah membangun komunitas. Jadi anak itu juga dia perlu peer, dia perlu teman, bahwa dia nggak sendiri. Kemudian yang keempat yang juga harus penting ya kita ingatkan, senantiasa kita membawa mereka ke tempat-tempat yang Islamic environment, Islamic friendly. Jadi misalnya ke masjid, karena kan masjid di sini mungkin
walaupun sudah mulai banyak ya di Jepang, tapi kan nggak di mana-mana. Jadi kita fokuskan mereka pergi ke masjid ataupun ke tempat-tempat yang di situ banyak Muslim, dan kemudian kita adakan weekend school untuk mereka. Gitu. Nah ini weekend school yang intens ya. Cuman masalahnya yang sering kali terjadi di Jepang itu orang asing itu dalam hal Jepang itu mereka bahasanya luar kayak itu sendiri kurang pandai ya, tapi dari diskusi dengan suami, dengan anak-anak gitu, bahasa itu memainkan peranan penting dalam menanamkan nilai. Jadi seringkali kita orang asing ketika kita berbicara tentang Islam dengan bahasa Jepang itu nggak masuk gitu, karena bahasa mereka itu tinggi dan ada wallahu alam ada pattern-patternnya gitu ketika mengungkapkan istilah-istilahnya. Ini mungkin cengok ininya itu kita harus pahami sehingga bisa masuk ya ke anak kita itu. Jadi kalau kita ngomong bahasa dengan bahasa Islam yang kemudian tidak native, mereka tuh nggak kena karena mereka bahasa itu dia punya level-levelnya. Nah jadi memang perlu bagi orang tua Muslim anak itu diajarkan dengan bahasa yang bukan saja bahasa Jepang, tetapi bahasa orang tuanya. Karena jadi kan bahasa ibunya itu atau bahasa ayahnya sebagai bahasa mereka menyampaikan nilai-nilai Islam. Karena apa? Karena tes agama itu kan diajarkan dengan bahasa yang ada rasanya ya, tes bahasa. Nah ketika kita pengen ungkapkan tes bahasa itu dengan bahasa Jepang, kebetulan bahasa Jepang itu sendiri persiapan untuk nilai-nilai Islam itu bahasa itu belum nilai bahasa Islam itu belum terabsorb, belum menyerap dengan baik di bahasa Jepang gitu. Jadi sehingga konsep itu boleh jadi difahami seperti sabar. Kalau mereka gamang suruh, padahal gamang suruh itu artinya menahan. Kalau kita sabar itu adalah tidak saja menahan, tetapi kita juga berikhtiar, kemudian kita koneksikan dengan Allah SWT. Tidak saja kita menahan diri. Nah ini konsep-konsep ini kemudian konsep kami sama Allah, mereka kami sama itu Tuhan, padahal Tuhan itu banyak gitu. Jadi penggunaan bahasa-bahasa sendiri itu juga menjadi sebuah masalah. Jadi harus orang Jepang yang memahami bahasa Jepang, kemudian menjelaskan dengan bahasa Jepang, atau kita menjadikan bahasa lain untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Mungkin ini di antara solusi-solusi yang menjadi lebih baik ya untuk menanamkan nilai Islam. Untuk bahasa itu penting sekali. 4 faktor tadi. Iya. Jadi ingat ya Kak Yeti ya, ketika berinteraksi dengan muslimah Jepang itu ya, kebetulan alhamdulillah di sana kan ada penterjemah ya, ada ya orang yang paham Indonesia gitu ya. Terus ketika kita mendiskusikan hal-hal tentang agama, kadang-kadang dia juga mikir ini bahasa Jepangnya apa yang cocok gitu. Bingung juga kan karena memang sangat berbeda sekali, dan bahasa religi itu di sana tuh termasuk bahasa yang tinggi ya. Betul. Yang jarang diungkapkan gitu di dalam masyarakat Jepang gitu ya. Betul. Nah, makanya itu jadi salah satu faktor yang sangat penting. Baik, ini ada pertanyaan tadi kelewat nih dari Mbak Dewi Kurniati ya. Yang pertama, bagaimana para orang tua di Jepang melakukan treatment perilaku yang nggak baik ya kepada anak-anak mereka? Misalnya hukumannya bagaimana? Kemudian tentang hukuman perilaku yang tidak baik ya. Yang kedua, bagaimana orang tua Muslim di Jepang mengcounter hal-hal yang nggak baik, misalnya tingkat pornografi yang sangat tinggi dan cenderung bebas di sana di Jepang. Silakan nih Kak Yeti. Bagaimana para orang tua di Jepang melakukan treatment perilaku nggak baik kepada anak-anak mereka? Ini orang tua Jepang atau orang tua Muslim? Mungkin bisa dua-duanya kali ya. Iya, saya kalau untuk orang tua Jepang, wallahu a'lam, bagaimana mereka, sebab mereka itu negara yang memang memiliki set nilai yang sudah ajak ya. Jadi orang tua untuk berkomunikasi dengan anaknya itu juga ada set-setnya yang ada nilai-nilai yang sudah ajak bagi mereka. Walaupun dengan era globalisasi yang generation udah mulai nggak seketat atau sekaku old generasi ya, tapi mereka karena
banyaknya informasi global. Nah, itu merubah juga tatanan berpikir dan berperilaku bagi para orang tua Jepang gitu. Tapi kalau misalnya orang tua Jepang yang dulu-dulu, mereka memang sudah punya aturan-aturan sendiri bagaimana mereka berkomunikasi di rumah. Dan di Jepang itu ada sebuah budaya bahwa karena mereka sangat mengutamakan keutamaan publik, keutamaan umum, jadi mereka boleh mengekspresikan apa saja di rumah. Makanya kita suka kaget gitu seandainya seorang anak yang tiba-tiba bentak-bentak ibunya gitu, karena nggak apa-apa gitu, mereka boleh mengekspresikan untuk melepaskan stresnya. Bagi kita nggak sopan benar dengan orang tuanya seperti itu. Ataupun misalnya Atarimae udah ya, wajar lah ibu tuh harus masak, harus gini, itu udah kerjaan ibu gitu. Jadi kepedulian terhadap keluarga itu tidak terbangun karena setiap orang itu punya peran yang ajak. Ayah perannya begini, ibu perannya begini gitu, anak perannya begini gitu. Sehingga ketika peran ajak itu tidak ada konsep fleksibilitas, mereka sense kepedulian, sense awareness, sense kasihan, aduh ibu bangun pagi dan sebagainya, itu kurang karena mereka tadi perannya udah ajak gitu. Bagi ayah juga, saya bekerja di luar dengan berbagai-bagai tantangan dan kesulitan. Saya tidak bawa urusan, jadi orang Jepang itu tidak bawa urusan kantor ke rumah. Urusan kantor, urusan kantor. Tapi juga jangan ceritakan urusan rumah kepada suami, itu sudah menjadi peran kamu. Jadi peran-peran yang ajak bagus positifnya, tapi kalau kita kadang-kadang melihat kaku ya, peran-perannya agak kaku. Nah, terus juga boleh mengekspresikan apa saja di rumah, sehingga kadang-kadang kita kaget juga di luar rumah luar biasa sekali, harmoni, kemudian tunduk, bagus, tapi sama orang tua mungkin kurang sopan ya. Tuh. Nah ini bagi mereka sudah menjadi budaya yang tidak apa, tapi bagi kita itu tidak demikian. Jadi makanya karakter itu bergantung pada kultur dan nilai. Dan kalau kita, karakter yang kita bangun untuk anak kita bergantung pada nilai-nilai Islam gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai oleh kita, kultur mereka. Adapun dengan orang tua Muslim, nah ini juga harus memahami tantangan-tantangan kultur tadi gitu. Kadang-kadang kita mencoba untuk mencoba untuk memahami, iya sih memang, tapi memang itu kan kalau di Jepang memang nggak apa-apa. Jadi kita akhirnya legowo aja dengan seperti itu. Ya udah. Jadi tidak mencoba menasihati karena mereka stres, daripada mereka stres di luar, nggak apa-apa mereka mengeluarkan di dalam. Nah ini konsep-konsep yang tadi asimilasi tadi ya, yang sepertinya bagi kita wajar gitu. Tapi sebetulnya ketika asimilasi ini kemudian terkumpul, dia akan menjadi sebuah pembetulan terhadap nilai-nilai yang boleh jadi nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan kita. Jadi untuk orang tua Muslim, ketika anak itu kita tekankan bahwa hormat kepada orang tua itu adalah keutamaan. Bahkan untuk mengatakan yang tidak baik pun kita tidak boleh. Peran ibu, ya betul, begini-begini. Tetapi peran ibu itu lebih kepada untuk menjaga anaknya. Bukan berarti anak tidak berkompromi, tidak melakukan tolong menolong di rumah dan sebagainya. Jadi kejelasan konsep itu harus betul-betul dipahami bagi orang tua. Ini yang mungkin seringkali jadi kita lihat anak kok kasar gitu sama orang tuanya, tapi di luar biasa baik dan halusnya. Kemudian bagaimana orang tua Muslim di Jepang mengcounter hal-hal yang nggak baik, misalnya tingkat pornografi. Nah ini juga ini masya Allah ya. Di sini kan memang sangat bebas ya, majalah-majalah dan sebagainya di kombini. Makanya kalau kita bawa anak-anak kecil ke kombini, tahan napas gitu. Nah napasnya karena majalah-majalah pornografi itu di mana-mana. Tetapi mereka tahu bahwa anak kecil itu tidak boleh membeli itu. Gitu. Jadi anak-anak itu tidak akan membeli itu. Tetapi anak-anak itu dari kecil terekspos, sudah melihat hal-hal yang tidak layak mereka lihat tuh, hal-hal yang seperti itu. Pertama kali saya ke Jepang, saya kaget di kereta api, gambar-gambar seperti itu, padahal jadi saya tutupin, tapi ada 4 anak, gimana nutupin mata mereka gitu kan. Akhirnya ya diajak cerita biar nggak ngelihat di dansa yang gambar-gambar yang macam-macam seperti itu. Nah ini
kita harus jelas gitu. Makanya kita mengeksplorasi anak-anak dengan budaya Islam, membawa mereka ke tempat-tempat negara-negara Islam atau ke tempat-tempat yang mereka tahu bahwa Islam itu bukan negara minoritas, tapi Islam itu negara mayoritas. Itu akan menambah kekuatan kepada anak kita. Dan juga seperti manga ya, komik-komik di Jepang itu kan memang kalau hubungan pertemanan di Jepang itu biasanya karena ada satu sebab gitu. Ada apa yang mengkoneksikan ya, apakah bakat, misalnya sport, ataupun karena kegemaran. Nah, seringkali hubungan antara pertemanan itu karena cerita, manga, komik itu kan anime itu kan luar biasa. Di Jepang itu hebat sekali ya anime, dan Jepang adalah negara anime, itu animasi itu. Jadi semua jenis anime ada di sini. Nah, makanya ini yang seringkali perhubungan antara anak itu disebabkan karena anime. Ada karena olahraga, ada karena anime, dan kemudian mereka itu in group out group ya. Jadi mereka itu masuk ke sebuah grup, jadi pertemanan kelompok itu karena ada kesamaan. Jadi kalau kesamaannya karena anime, ya anak itu harus baca anime. Sementara komik-komik di sini nilainya menakutkan sekali gitu, walaupun dari komik-komik yang kecil pun sudah terkontaminasi dengan gambar-gambar yang kurang baik. Nah, ini yang kita harus counter attack ya, dan menjadi sebuah tantangan tersendiri di sini. Maka kita juga harus mampu menciptakan komik-komik yang Islami di Jepang. Tapi sampai saat ini masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit sekali. Kemudian kita biasakan mereka dengan dari kecil, karena memang di sini kan biasakan kita biasakan mereka untuk menonton anime, tapi anime yang Islam, sehingga mereka sudah dari kecil itu, saya wallahu alam, bagi saya walaupun anime yang terlihat sangat umum di Jepang, tapi mungkin saya cukup hati-hati karena nanti dia bisa menjadi meningkat kepada anime yang lain. Makanya ketika anak-anak kecil itu tidak dibiasakan melihat tontonan-tontonan kartun-kartun anak-anak Jepang. Kalau di luar Jepang malah masih nggak apa-apa gitu, karena dia banyak pilihan yang lain. Habis nonton anime Jepang, banyak anime-anime yang lain. Kalau di sini nggak ada pilihan dengan anime-anime Islam, itu hanya anime itu. Kemudian, nah ini akan membuat mereka tidak ada pembanding gitu. Akhirnya peringkat levelnya anime kecil, anime agak besar, sehingga kemudian menjadi anak-anak Jepang itu terkenal dengan animasi, komik, pencinta anime, dan konsep tauhid itu kadang-kadang agak berat kita masukkan ketika mereka mencintai anime seperti film-film Ultraman, kemudian Doraemon. Kalau di Indonesia mungkin nggak apa-apa karena ada pembanding-pembanding yang lain. Di sini Doraemon, konsep Tuhan, mereka menjadikan Tuhan itu sama seperti Doraemon, bahkan mana lebih hebat Doraemon dengan Tuhan misalnya. Jadi memang kontekstualnya di Jepang itu berbeda dengan mayoritas. Mayoritas nonton anime seperti itu mungkin dampaknya nggak begitu besar, tapi begitu di sini dia nanti akan naik level-level yang berikutnya kalau tidak ada counter attack dari kita gitu. Kita ada pembanding anime-anime yang lain. Kalau kita mau nonton kan kita harus ada pembanding anime-anime yang menarik. Nah, masalahnya anime-anime Jepang di Jepang itu sangat menarik, bagus dalam penyampaian, bagus dalam video-video mereka tuh bagus sekali gitu. Anime-anime Islam tuh masih susah ya yang bisa mencapai kualitas sebagaimana anime-anime ini. Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk di Jepang ini. Wallahu a'lam. Oke, Kak Yeti, ya, ini mumpung belum ada pertanyaan dari peserta nih. Saya pengen ini Kak Yeti cerita dong gimana perjalanan Kak Yeti sampai akhirnya membangun sekolah Islam di Tokyo. Mungkin yang lain juga pengen tahu ya, apalagi di sini juga ada yang dari negara-negara yang lain ya, selain Indonesia, ada yang dari Korea juga gitu ya. Ya mungkin bisa mengikuti jejak Kak Yeti gitu untuk mendirikan sekolah Islam ya di negara yang bukan Muslim gitu.
Ya, kita kepala heran kasiran Bapi. Jadi mungkin ini lebih kepada kami itu kumpulan ibu-ibu yang menikah dengan orang Jepang awalnya ya, yang kita sangat konsen dengan pendidikan anak-anak kami di Jepang karena mereka tumbuh menjadi anak Jepang dan identitasnya Islam. Ataupun orang-orang Indonesia yang orang tuanya dua-duanya Indonesia tetapi memang bermukim lama di Jepang gitu. Dari kumpulan-kumpulan ini kemudian senantiasa kita berdiskusi, kemudian semakin hari saya melakukan observasi ketika berkomunikasi dengan para orang tua. Saya melihat banyak anak-anak yang kemudian yang jauh dari Islam, bahkan tidak menjadikan Islam itu sebagai aturan tatanan nilai yang dipegang oleh anak-anak Muslim second generation di Jepang gitu. Terus menjadi sebuah pertanyaan, question, kenapa gitu, ada apa gitu. Dan kemudian diskusi dengan para pemuka-pemuka scholar di Jepang tuh, kami suka berdiskusi, bahkan salah seorang pemuka scholar salah satu masjid di Jepang itu mengatakan bahwa Jepang ini 90% lost generation. Anak-anak muslimnya 90% itu mereka lost identity as a muslim. Anak-anaknya itu sangat mengganggu pemikiran kami, para ibu-ibu ini. Kemudian sampai case by case, kemudian dia bukan kasuistik lagi ya, tetapi menjadi hal yang normal gitu. Ketika anak-anak itu tumbuh tanpa nilai agama, tapi nilai humanisme tadi gitu. Makanya anak-anak nanti ada yang mungkin memilih pekerjaan yang bagi kita sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tapi bagi mereka nggak ada masalah gitu misalnya. Ya bagi mereka itu normal, bagi kita sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam misalnya. Kemudian dan mereka setelah usia 20 tahun kan mereka mampu menentukan dirinya sendiri. Nah itu banyak anak-anak yang second generation menyatakan bahwa I'm not Muslim anymore, saya bukan Muslim lagi. No, saya sudah 20 tahun, so I have my own life. Jadi saya punya kehidupan sendiri katanya. Itu saya berhadapan dengan para orang tua yang dia menangis dan sebagainya, dan itu juga saya rasakan dalam membesarkan anak di Jepang itu. Misalkan anak di Jepang tentunya punya perjuangan, banyak tetesan air mata yang dikeluarkan gitu kan dalam menjaga mereka. Tapi saya yakini bahwa pertolongan Allah, penjagaan Allah itu sangat besar ketika kita betul-betul menghamba, memohon pertolongannya dalam menjaga mereka. Itu siapa yang bisa menjaga mereka, karena Allah lah sebaik-baik penjaga gitu kan. Nah dari situ kami terus berdiskusi untuk berkomitmen membentuk sekolah. Membangun sekolah Jepang itu hampir mustahil, jadi interaksi senantiasa dengan para pemuka-pemuka agama. Sampai-sampai ada seorang pemuka agama Muslim Jepang, mereka mengatakan impossible untuk membuat sekolah Islam, lebih baik membuat college Islam, universitas Islam berbanding sekolah Islam. Karena peraturan yang sangat ketat di Jepang ini untuk membentuk sekolah Islam. Tapi sekolah Islam itu sudah sangat urgent, sudah sangat niscaya sebagai sebuah pilihan bagi kita untuk menjaga anak-anak di Jepang ini. Ya semuanya semata-mata karena pertolongan Allah yang proses 6 tahun akhirnya kita berkomitmen untuk dan kebetulan juga ada triggernya, anak saya nikah dengan orang Malaysia yang kebetulan besan saya itu dia director dari sekolah internasional Islam pertama di Malaysia gitu. Nah itu menjadi trigger untuk membuat sister school. Kemudian ya dari kecil nggak apa-apa sampai saya katakan hampir tidak mungkin, banyak yang menentang dan banyak yang nggak mungkin lah. Saya katakan sekalipun yang mendaftar sekolah itu hanya satu, insya Allah akan kita teruskan sekolah ini. Satu itu akan membuat perubahan itu. Dan alhamdulillah ya terus kita bangun ya kepercayaan itu, kita guru-gurunya kita pilih dengan sangat selektif, kemudian kurikulumnya kita memilih kurikulum internasional yang kita combine dengan lokal kurikulum dan Islamic kurikulum.
kemudian juga pelatihan-pelatihan, workshop, dan TK-nya ini alhamdulillah sudah terregistrasi, mendapat bantuan dari pemerintah Jepang. Kemudian sekarang kita sedang berusaha untuk mendapatkan akreditasi untuk SD dan SMP. SMA-nya kita bekerja sama dengan SMA Jepang yang terakreditasi. Semuanya itu semata-mata pertolongan Allah, karena yang disuruh sama Allah kita suruh bergerak aja, bergerak. Hasilnya semuanya memang hanya Allah lah yang akan memberikan hasilnya. Banyak hal yang kayaknya nggak mungkin gitu. Di setahun pertama, apakah ini besok bisa dilanjutkan? Sampai saya mengatakan bahwa seringkali ya Allah, pada siapa sekolah ini saya letakkan, gitu kan? Nah, pada siapa sekolah ini saya titipkan, gitu kan? Karena sekolah inilah menjadi referensi alternatif bagi anak-anak Muslim di Jepang ini. Dan alhamdulillah masuk perjalanan 4 tahun, sekarang banyak peminatnya, kemudian udah ada sampai SMA. Kemarin juga ketika ambil ujian Cambridge, ya, anak-anak kami mendapat nilai A, alhamdulillah. Ya itu. Mungkin berikutnya ini ya, Kak Yeti coba buat boarding school ya, Kak Yeti. Insya Allah ini kita lagi dari luar Tokyo tuh bisa ini ya, bisa menikmati di Tokyo gitu. Insya Allah harapannya demikian ya, karena memang banyak dari sana ya, memang sebuah keharusan kita memberikan alternatif ya, paling tidak alternatif. Walaupun saya meyakini pendidikan rumah itu memainkan peranan yang penting. Insya Allah. Terima kasih banyak nih Kak Yeti atas ceritanya gitu ya, kemudian juga semangatnya. Mudah-mudahan yang di sini tertular ya, karena meskipun kita banyak sekali pilihan ya tentang sekolah-sekolah Islam, tapi tetap saja tantangan mendidik anak di sini juga nggak kecil ya. Betul. Ya meskipun mungkin masih kalah jauh lah dengan tantangan para orang tua Muslim di sana. Tapi kadang-kadang nggak tentu juga Mbak Tapi karena memang globalisasi dengan hetero di Indonesia itu luar biasa sekali. Tarik-tarikan ya. Iya. Baik, ini masih mungkin satu pertanyaan lagi. Ada yang mau? Tadi mungkin dari Mbak Indah Puspita Rukmi masih mau bertanya. Tadi kayaknya angkat tangan ya. Tidak? Sudah cukup? Baik. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan acara seminar parenting ya dengan Kak Yeti Dalimi ya sebagai pembicara kita hari ini, dan kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, dan mungkin ini bisa menjadi pemecut kita gitu sebagai orang tua di Indonesia untuk memikirkan bagaimana memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu ya, untuk masyarakat kita juga. Mungkin sekian, atau sebelum ditutup Kak Yeti mau ada titip pesan buat ibu-ibu di Indonesia dan mungkin di tempat lain? Ya, mungkin sedikit sharing ya, tapi sebetulnya sharing itu saya utamakan untuk diri saya sendiri itu kan. Pendidikan karakter, pendidikan anak itu menjadi satu hal yang seringkali kita menganggap bahwa dia menjadi tanggung jawab sekolah gitu, terutama kalau di Indonesia ya, karena banyak sekali sekolah-sekolah Islam dan sebagainya. Kita memberikan kepercayaan yang penuh kepada sekolah dan support system yang ada, itu satu hal yang salah satu diuntungkan ya, alhamdulillah. Namun saya meyakini bahwa sejatinya seorang ibu itu, sebagaimana Nabi mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah gitu. Jadi sejatinya peran itu walaupun dibantu dengan peran-peran ataupun support system, kita sebagai orang tua tetap harus anak itu menjadi perhatian yang utama bagi kita, karena nanti at the end of the day, di yaumil akhir nanti yang Allah tanya itu adalah kita orang tua. Memilihkan sekolah anak yang baik, sekolah Islam itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi interaksi, komunikasi, peran orang tua tetap tidak bisa ditinggalkan gitu. Dia tetap memiliki peran yang sangat dominan terhadap pembentukan karakter anak. Konsistensi antara ibu dan bapak, kemudian ahli keluarga, komunikasi yang baik, parenting style,
pola komunikasi, karena 4 ya, kontennya betul, tapi kemudian caranya, kemudian how dia disampaikannya, kemudian background karakter anak itu tidak kita lihat, boleh jadi pesan itu tidak sampai kepada anak. Nah, ini juga sangat penting bahwa anak adalah investasi akhirat. Kita bermohon agar anak-anak kita ikhtiar ya, proses, Allah melihat prosesnya gitu. Karena betapa banyak orang yang mungkin sedikit saja prosesnya, tapi Allah rizkikan dengan anak yang soleh gitu. Betapa banyak orang tua yang prosesnya sampai luar biasa, bertumbuh lumus, tapi Allah uji dengan anak yang menjadi ujian ya baginya. Tapi at the end Allah hanya melihat proses itu, nilai usaha kita, proses kita, kemudian kita bertawakal. Iza azamta fatawakal Allah, kita bertawakal. Jadi mudah-mudahan terus ya kita optimalkan kemampuan parenting kita. Terus kita gali, karena kita try and error, karena salah, betul salah, tapi terus kita optimalkan, terus kita belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Kak Yeti atas pesan-pesannya. Insya Allah ya kita bersama-sama di sini belajar menjadi orang tua yang baik ya, berusaha untuk mendidik anak dengan benar ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ya. Ya itu ada yang mau peluk Kak Yeti dari jauh. Baik, kita sudah menjelang asar di sini. Mungkin kalau di tempat Kak Yeti sudah maghrib ya? Belum, masih asar maghribnya nanti jam 6 lebih. Oh jam 6. Oh udah ini ya, udah mulai musim semi soalnya ya. Baik, mungkin cukup untuk acara seminar kita. Dari saya sekian sebagai moderator. Terima kasih banyak Kak Yeti. Insya Allah nanti mohon bersedia untuk dipanggil-panggil lagi untuk jadi pembicara. Insya Allah. Di kesempatan yang lain. Alhamdulillah Mbak Pi, sukses selalu ya Mbak Pi, Masya Allah, luar biasa Mbak Pi. Masya Allah. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC ya, Mbak Bu Putri. Ya, dari saya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terima kasih banyak kepada Bu Yeti dan Bu Hifizah atas segala ilmunya. Dari hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza katabu Adaman qata'a amaluhu ila min thalatha, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yanfa'uhu bi, waladhi salihin yud'u lahu." Insyaallah apa-apa yang telah kita terima hari ini, ilmu dari Bu Yeti, termaktub dalam hadis riwayat Muslim bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali amal dari 3 ini, yaitu sedekah yang berlaku terus-menerus, pengetahuannya dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan dia. Hadis riwayat Muslim. Insya Allah Bu Yeti, ilmu yang Bu Yeti berikan kepada kami semua, apabila kita manfaatkan, ini menjadi amal bagi Bu Yeti, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kami, para orang tua di sini yang bertafakuh fiddin, ya, untuk menambah ilmu pengetahuan kami, benar-benar diniatkan karena Allah. Doakan kami mudah-mudahan ilmu itu benar-benar bermanfaat dan bisa membantu kami untuk mengembangkan potensi anak-anak kami, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak kepada Bu Yeti, kepada Bu Vivi, dan kepada seluruh peserta webinar. Insya Allah kami dari Hikari Parenting Community akan terus memberikan program-program menarik yang bisa membantu para orang tua untuk terus bisa berkembang, untuk mengembangkan potensi anaknya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ron, Kak Ira. Jazakumullah. Assalamualaikum. Ini ada dia.
Mbak Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakillah khair Mbak Vivi dan kawan-kawan. Sama-sama. Iya, Mbak Ica, apa kabar?